Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu salihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafaat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wal qudwatil gadat Muhammad ibn Abdullah khairin mahalugin fil ardi wa samawat wa ala alihi ma'adinil hikmah wa amalil ummah wa fatir rahmat wa ashabihi nujumul ihtida masabil iktida wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil miqat fi kulli lahzatin abada adada mahata bihi ilmullahi wa midadul kalimatillahi ta'amat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mifsal babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini mutalazimin bidawal mulki lahu ala ali wa sahbihi adada kulli dharatin alfa marra amma ba'd. Ayyuhal ikhwan mustami'in hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kumpul duduk di dalam majlis ini, berusaha untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Allah masih limpahkan rahmat nikmatnya kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasiha wal afiyah. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di majlis seperti ini. Mudah-mudahan dengan berkahnya malam-malam yang dimuliakan oleh Allah, malam di dalam kita duduk di dalam majlis ilmu, di tempat perkumpulan yang biasa dipelajari ilmu-ilmunya Allah, mempelajari daripada syariat-syariatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang kumpul pada malam hari ini diberkati hujan yang mustajab insyaallah doanya, dengan keberkahan kita duduk menyembuhkan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita keluar dari majlis yang seperti ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, meluaskan rezeki kita, mengabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, dan memanjangkan umur kita dalam ta'a wal afiyah salamah. Lalu Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, lalu dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya ma'asyiral hadirin wal aba wal akhwat mustami'in rahiman wa rahimakumullah. Melanjutkan lagi di dalam mempelajari kitab Sulamul Taufiq illa mahabbatillah ala tahqiq yang dikarang oleh Imam Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan syarahnya kitab Marqatus Syuhud At-Tasdiq yang dikarang oleh Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Badani rahimahullah. Dalam pembahasan terakhir kita membahas di dalam makna syahada asyhadu an la ilaha illallah an ta'lamu wa ta'taqida wa tu'minu wa tusaddiqa an la ma'bud bihaqqin fil wujudi illallah al-wahidul ahad al-awwal al-qadim al-hayyul qayyum al-baqi da'im halik ar-razzaq ila akhirih, sampai kita pembahasan akhir di dalam bab tersebut. Lalu melanjutkan pembahasan dalam kitab Sulamul Taufiq wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidina wa nabiyina Muhammadin ibn Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf al-Quraisy sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluhu ila jami' khalqi wulida bi Makkah wa bu'itha biha wa hajara ila Madinah wa dufina fiha
wa anna sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma khabara bihi wa man famina dzalika adzabul qabri wa na'imi wa su'al malakan munkar wa nakir wal ba'ats wa hasr wal yaumil qiyamah ila akhirih. Lanjutkan pembahasan adalah wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melanjutkan di dalam makna kalimat asyhadu, aku bersaksi anna Muhammad, sesungguhnya Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah anca'alama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina, yaitu mengetahui, meyakini, membenarkan dan beriman, mempercayai. Ana sayyidina, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ma'syarul khalqi, pemimpin dari seluruh makhluk. Kalimat sayyidina sering menjadi bahasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalimat sayyidina, kalimat asalnya adalah kalimat sadah yang artinya bahasa kita memimpin. Sayyidina, pemimpin kami, dikatakan. Kalimat asalnya adalah sayyid, dikatakan. Siapa man sayyid dikatakan sayyid itu? Apa makna aslinya? Sayyid itu artinya asli secara hukum asalnya man sada fi qaumihi, orang yang memimpin kaumnya. Man katsura sawaduhu, orang yang banyak pasukannya. Al-halim alladzi lastafil ghadab, orang yang bijaksana yang tidak gampang marah. Yafza'un nas inda syada'id, yang ditakuti oleh manusia ketika beliau marah. Itu kalimat sayyid. Pertanyaannya, kalau kalimat ini disandarkan kepada Rasulullah, pantas tidak? Karena sifat-sifat sayyid ada tidak dalam diri Rasulullah? Orang yang memimpin kaumnya, wong yang banyak pasukannya, wong yang bijaksana yang tidak gampang marah, wong yang ditakutin ketika beliau marah. Itu kalimat sayyid secara asal. Kalau kalimat sayyid ini disandarkan kepada Rasulullah, hal yang wajar. Jika ada orang mengatakan tidak selayaknya menyandarkan Nabi Muhammad berlebih-lebihan, memuji Nabi Muhammad berlebih-lebihan, tanyakan kepada dia, ada tidak satu akidah di dalam syariat Islam ini yang bermacam-macam akidah yang menyimpang? Ada tidak yang meyakini Nabi Muhammad adalah Tuhan? Ada tidak? Tidak ada. Ketika kita berlebih-lebihan memuji Nabi, sudah selayaknya kita harus berlebih-lebihan memuji Nabi. Adapun larangan pujian berlebih-lebihan itu sebagaimana pujian kaum Nabi Allah Isa kepada Nabi Allah Isa yang memuji seakan-akan Nabi Allah Isa itu sebagai Tuhan, tapi harus digarisbawahi, pujian umat Nabi tidak ada satupun pujian yang meyakini Nabi Muhammad adalah Tuhan. Ada tidak satu akidah? Ada. Tapi selayaknya kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama berbeda pendapat mengucapkan kalimat sayyidina di dalam tahiyat, di dalam salat. Ada sebagian ulama mengatakan sunnah. Dari apa? Bab ta'aduban, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi pendapat kata ulama tidak disunahkan. Kenapa? Karena sesuai dengan riwayat Rasul. Ketika Rasul mengucapkan kalimat salawat di dalam salawat Ibrahimiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim wa ala kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Tapi perlu digarisbawahi, tidak selayaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji dirinya karena sifat tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi selaku umatnya selayaknya
kita memuji Nabi, memuliakan Nabi. Ini yang pertama. Oh, Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat Sayyidina. Kata siapa? Dalam suatu riwayat hadis Rasulullah SAW mengatakan, Ana sayyidu waladu Adam wala fakhr. Aku sayyid, pemimpin anak Adam wala fakhr. Tidak ada kebanggaan di dalam hal itu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ikhwan, itu makna kalimat Sayyidina. Ana Sayyidina, kita yakini Sayyidina. Wa nabiyina, Nabi kita Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Quraisy, daripada kaum Quraisy. Ini katakan. Kaum Quraisy ini dikatakan wong yang pertama kali digelar dengan Quraisy gil huwa fihir. Ada yang mengatakan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fihir. Ada lagi yang digelar dengan Quraisy ini adalah Wam Nadir. Menjadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quraisy ini dikatakan oleh ulama adalah bangsa kabilah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita yakini adalah sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin kita sudah pernah bahas, di mana Nabi selalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi menunjukkan akan kemuliaan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalimatnya sering disampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, hambanya Allah. Sering kita dengarkan kan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Lalu firman lain Allah katakan tabarakalladzi nazala furqana ala 'abdihi. Di dalam ayat lain Allah katakan fa auha ila 'abdihi ma auha. Selalu Allah Subhanahu wa taala sandarkan kalimat abad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat abad ini adalah kalimat penghambaan. Seorang hamba sahaya adalah milik tuannya. Hamba sahaya memiliki harta tidak? Memiliki sesuatu tidak? Tidak. Hamba sahaya tidak memiliki sesuatu, bahkan dia meyakini bahwasanya dirinya adalah milik tuannya. Begitu juga kalimat abad di dalam kalimat Rasulullah, di mana Allah Subhanahu wa taala puji Nabi dengan kalimat abad, hamba sahaya. Kenapa kata ulama? Karena hamba sahaya kalimat abad asrafu sifatul insan. Paling mulianya sifat manusia adalah sifat abad, sifat penghambaan. Jika seorang manusia memiliki sifat penghambaan, artinya manusia itu mempunyai sifat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba tidak memiliki sesuatu. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya demikian. Makanya kalimat sifat hamba adalah sifat yang luar biasa, sifat yang khusyuk, yang tawadhu, yang merendahkan hati Rasulullah, merendahkan dirinya, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala puji Nabi dengan sifat yang seperti itu dengan kalimat abad, kalimat penghambaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, subhanalladzi asra bi 'abdihi, dengan kalimat abadnya. Maha suci Allah yang telah memberikan perjalanan pada malam hari kepada hambanya. Pujian kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Keberkahan yang Allah turunkan Al-Qur'an kepada hambanya. Wa auha ila 'abdihi ma auha. Allah memberikan wahyu kepada hambanya. Sering Allah Subhanahu wa taala
sampaikan kalimat abdihi, ini pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hikmahnya kata ulama? Ada hikmah yang besar dikatakan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih nabinya dan kekasihnya habibihi dengan kalimat abdihi, di antaranya la tadillu ummatahu. Supaya umatnya tidak ada yang sesat. Sebagaimana kita pahami dengan berbagai macam akidah-akidah sesat yang terjadi sekarang ini, tidak ada satupun akidah di dalam agama Islam yang meyakini Nabi Muhammad adalah sosok seorang Tuhan. Mana yang diyakini oleh umat Nabi Allah Isa. Banyak akidah dalam syariat Islam ini. Sesat tak? Banyak tak? Banyak yang sesat, tapi ada tak sikap pun yang akidah yang sesat itu meyakini Nabi Muhammad adalah Tuhan? Tidak ada. Itu salah satunya dikatakan oleh nama hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kalimat abad. Dan kita wajib meyakini Nabi Muhammad adalah hambanya Allah. Kalimat hambanya Allah adalah sifat yang luar biasa yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang penghambaan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulahu, dan juga rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa taala, ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Mengatakan. Lalu pertanyaannya, kita ini sering tak mengucapkan kalimat kalau ngenjuk nama, kalau ngenjuk hadiah tulis B dari hamba Allah? Nah, ya, sering tak kita seperti itu? Sering tak? Pertanyaannya, kita nih pantas tak menyebut diri kita nih hamba Allah? Hah? Pantas tak? Ikhwan, secara hakikatnya dan kita membahas kalimat hamba tadi, pantas tak kita ni mengucapkan diri kita hambanya Allah? Nah, tak pantas kita. Kenapa tak pantas? Karena kita merasa masih memiliki seorang hamba Allah, dan memiliki dirinya, hartanya, nyawanya adalah milik Allah. Kita seperti itu tidak? Tidak. Jadi pertanyaannya, kita pantas tak nyebut diri kita hamba Allah? Tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena kita merasa masih memiliki sesuatu tidak sesuai kenyataan dalam hidup kita. Tapi kenapa dalam doa kita sering menyebutkan hambamu ini ya Allah? Kalimat hamba itu adalah kalimat yang hanya pantas saja diucapkan untuk kita bermunajat kepada Allah. Tapi kita dewe tidak pantas memiliki sifat hamba tersebut. Seakan-akan kita ini memuji diri kita dewe. Sedangkan abad asraful sifatul insani, paling mulianya sifat seorang manusia adalah sifat abad, penghambaan kepada Allah. Jadi jangan galak lancar mulut kita kalau kita menunjuk hadiah dari siapa? Tulis be hamba Allah, ngesok gitu. Nah. Jadi hati-hati itu mengucapkan kalimat hamba tidak. Nah, jadi siapa dari siapa? Fulan bin fulan bela. Nah. Karena kita tidak pantas mengucapkan kalimat diri kita ini seorang hamba. Kenapa? Hamba itu adalah sifat yang paling mulia bagi seorang manusia. Asrafu sifat, paling mulianya sifat bagi seorang manusia. Kalau di dalam diri dia sudah ada sifat abad penghambaan. Ketika dia sudah mensifatkan diri dia, dia tidak memiliki diri lagi sudah. Dia tidak memiliki harta lagi sudah. Dia tidak memiliki sesuatu kecuali ini milik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Siapa makhluk ini? Manusia.
jin, Ya'jud, Ma'jud wal malaika wa jami'ul amiyah wa umamul sabiquna min laduni Adam ilal yaumil qiyamah. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kepada manusia dan jin saja, tapi seluruh makhluk. Apa kalimat makhluk? Apa arti makhluk? Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini katakan. Baik itu malaikat, Ya'jud dan Ma'jud. Makhluk Allah bukan? Nabi juga diutus kepada mereka orang. Wa jamil anbiya, dan seluruh para nabi-nabi, wal umam as-sabiqah, dan umat-umat nabi sebelumnya, min ladunnya Adam ilal yaumil qiyamah. Mulai daripada umat Nabi Allah Adam ilal yaumil qiyamah. Mulai daripada Nabi Allah Adam ilal yaumil qiyamah. Ini gitu. Bahkan Nabi itu sendiri diutus hatta ila nafsi, kata ulama, sampai kepada dirinya Nabi sendiri. Lianna kullu nabi mab'ud illa nafsi bi syar'i farsalahu ila allati la ta'agal irsalan tashrifan wa ma ila thaqalaini farsal taklifan bil ijma'. Ini katakan ulama. Karena setiap para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dengan syariat untuk disampaikan kepada seluruh makhluk. Baik makhluk yang tidak mempunyai akal. Mengatakan, apa yang makhluk yang tidak mempunyai akal? Benda, jamadat, benda mati, dikatakan. Seluruhnya dikatakan oleh nama. Tujuan apa? Tasyrifan, kemuliaan bagi Nabi. Dan juga ditasrifkan kepada kemana? Utusan kepada manusia dan jin. Dikatakan. Taklif, tunduk. Bil ijma', sepakat para ulama. Ini katakan. Wa ama ilal malaika, adapun juga Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan islah taklifan, untuk para malaikat tunduk kepada Allah, ada lagi tasyrifan, hanya untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, di sini kita pahami ternyata para jin-jin itu syariatnya sama macam kita. Jin solat tak? Solat tak diperintahkan? Solat. Apapun syariat yang ada di dalam syariatnya Rasulullah, itu juga diperintahkan kepada syariatnya jin. Jin kawin tak? Ngadakan acara tak? Beranak pinak tak? Jin nama tak? Maulidan tak dia? Tahlilan tak? Ikhwan, jadi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama syariatnya, sama syariatnya kepada para jin tersebut, dikatakan. Tes. Jadi jin itu juga belajar sama macam kita orang. Mungkin saat ini ada yang belajar jin ini sama kita. Ini katakan. Makanya anda pernah ceritakan cerita Imam Haramain, cerita daripada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syajri. Habib Salim itu pernah menceritakan bahwasanya Imam Haramain itu salah satu muridnya adalah sekelompok jin. Mengatakan. Bahkan di mana Habib Abdullah bin Umar Syajri, ayahnya Habib Salim itu sebagiannya adalah sekelompok daripada jin murid-muridnya. Imam Haramain itu pernah sekelompok jin itu belajar dengan Imam Haramain, ada dalam majlis Imam Haramain. Suatu saat dia izin kepada Imam Haramain, "Wah Imam, mulai hari ini kami tidak lagi belajar. Kami izin, tidak lagi belajar." Kata Imam Haramain, "Dah kemana kamu ni? Apa nak belajar lagi?" Ini katakan, "Kami diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan taun, penyakit yang menular." Oh, mengatakan, berapa banyak yang bakal mati? Yang bakal mati 6.000 orang. Dan kau termasuk daripada 6.000 itu, wahai Imam.
Pantesan kata Imam Haramain, dia nak lagi belajar, bakal mati aku nih. Baiklah kata Imam Haramain, baiklah. Pergi kelompok jin tersebut. Maka ketika mendengarkan kabar tersebut, Imam Haramain mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak sedekah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa khawatir, takut yang ada di dalam diri Imam Haramain. Memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak sedekah. Setelah beberapa minggu, beberapa bulan, ternyata yang mati 12.000. Balik lagi rutin majlisan. Ternyata jin itu datang lagi, kelompok jin itu datang lagi, belajar lagi kepada Imam. Setelah belajar ditanya oleh Imam Haramain, "Hai jin, kau bohong dengan aku. Kau bohong dengan aku. Kata kau yang mati 6.000, tapi yang justru yang mati adalah 12.000 orang. Dan kau bohong sama aku. Kalau kau kata kau, aku termasuk daripada 6.000 itu, sampai detik ini Allah tidak matikan aku dengan sebab penyakit taun tersebut." Maka jin tersebut mengatakan, "Wahai Imam, sesungguhnya kami tidak pernah berbohong kepada engkau. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala matikan orang karena penyakit taun penyebar ini 6.000 orang, tapi 6.000-nya itu mati bukan karena penyakit taun, tapi rasa takut mereka dengan penyakit tersebut." Jadi uang yang ketakutan berlebih-lebihan itulah sumber penyakitnya. Kata Imam, "Lalu kenapa aku tidak mati?" "Wah Imam, kau tidak dimatikan oleh Allah karena engkau memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak sedekah, dan kau tidak ada rasa khawatir dan takut di dalam dirimu akan penyakit tersebut. Dengan sedekah itu mencegah bala, sedekah menyembuhkan penyakit. Kata Nabi apa? Dawu mardakum pada sedekah." Ini katakan. Kemudian wulida di Makkah, Rasulullah SAW, kita harus yakini, beriman, membenarkan dan percaya bahwasanya Rasulullah SAW lahir di kota Mekah. Pertanyaan, lahirnya Rasulullah SAW itu lahir becak biasa apa sesar? Sesar apa becak biasa? Lahirnya Rasulullah SAW dikatakan tahta surah, di bawah pusat, laisa mawdi'il mu'tad, bukan tempat biasa. Makanya Imam Bajuri mengatakan wahal kanat wiladatu Rasulullah alaihi wasallam min al-mawadi'il mu'tad atau min tahta surah. Imam Bajuri mengatakan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir dari tempat, dari bawah dari tempat biasa atau bawah pusat? Ini katakan. Maka Ibnu Sab'i mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di bawah pusat, bukan tempat biasa. Tanzihan Rasulullah alaihi wasallam an mahal qadir, karena mulianya Rasulullah dari tempat yang kotor. Mengatakan begitu juga seluruh para anbiya dan rasul. Mengatakan para nabi-nabi dan rasul tidak ada yang lahir dari tempat biasa. Mengatakan siapa di antara kamu yang lahir sesar? Ada yang lahir sesar? Wa bu'itha biha, dan diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ini umat di kota Mekah. Makanya Nabi itu diutus kepada kita umatnya di kota Mekah. Pertanyaannya, orang kafir itu umat Nabi bukan? Orang kafir umat Nabi bukan? Umat Nabi Muhammad bukan? Umat Nabi. Umat Nabi ini terbagi dua. Ada umat terdakwah, ada umat ijabah. Ini katakan. Ada umat terdakwah, ada umat ijabah. Umat terdakwah siapa? Umat yang diajak oleh Nabi untuk beriman kepada Nabi. Siapapun mereka, baik Muslim ataupun kafir. Umatul ijabah adalah umat yang menerima ajakan
Nabi tersebut. Artinya kita umat Nabi apa? Yang mana? Ijabah, yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu umat Nabi bukan? Orang kafir umat Nabi bukan? Wajib tak kita sayangi? Wajib tak kita muliakan? Wajib tak kita jaga? Karena umat Nabi. Jadi diajak, didakwai. Masalah mereka nerima atau tidak nerima itu bukan urusan kita. Cak brand tadi itu. Ajak itu terus dikatakan masalah dia nerima tidak nerima bukan urusan kita. Siapa be sama mencak kita duduk dalam majlis taklim ini. Ngajak be. Dakwah tu ngajak be. Siapapun kita, karena kita diperintahkan oleh Nabi, diperintahkan dalam syariatnya Rasulullah SAW, dalam syariat Islam ini untuk selalu mengajak umat. Masalah umat terima atau tidak terima itu bukan urusan kita. Karena yang dijingok oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah proses ajakan itu. Proses ajakan itu. Nah, jadi jangan pernah nyingok hasilnya. Masalah hasil itu bukan urusan kita. Dalam kehidupan ini seperti itu juga. Kita ini hanya diperintahkan untuk tunduk taat kepada Allah. Jangan nyingok hasil. Terkadang ketika kita melihat suatu hasil yang menyebabkan kita tidak menjadikan kebaikan buat diri kita. Beb, sudah diajak berulang-ulang kali, sampainya be, mengatakan lesu aku, ajak dia lagi. Akhirnya jadi kebaikan buat kita. Enggak. Kenapa? Karena kita berharap hasil ketika ajakan itu. Harusnya ngajak lagi. Sampai kapan? Sampai kita yang mati atau dia yang mati? Nggak ada. Tapi mudah-mudahan Bedi dia duluan. Kan seperti itu. Mudah-mudahan Bedi dia. Kita panjang Jadi selalu kita ajak hasil majlis ini. Ajak majlis ini. Masalah kami, tak kami. Masalah ngimu, tak ngimu. Masalah seneng, tak seneng itu bukan urusan kita. Pening gitu. Kalau kita ngurusin hasilnya, ada ngapla sepi terus nih, ngapla aku kami. Pening gitu. Kalau kami dikit ngesok gitu. Ajak Nana. Nol juga hasilnya. Ujub bangga. Ada. Ketika kita bangga dengan hasil tersebut, nol ganjaran pahala kita. Berapa banyak-banyak yang hilangkan pahala kita. Lama lasiko kita dapat pahala daripada sejuta kita tidak dapat ganjaran pahala tersebut. Pandangan kita, sejuta, manfaatnya besar. Enggak. Ketika kita ujub bangga dengan sejuta itu, ngapa? Ujub bangga dengan apa yang kita lakukan. Seakan-akan itu perbuatan karena kita. Pikirkan kalau bandingkan sikap kati ujub-ujubnya gitu. Ngesok mana? Mungkin cuma sikap-sikap ni lah. Ada. Sikap-sikap ni lah yang pernah kita ajak dalam kebaikan. Yang lain tak pernah berhasil. Ngesok siapa? Tidak kata ngesok-ngesoknya. Tapi ganjaran pahala tak? Ganjaran pahala. Dibandingkan sejuta Ikhwan, jangan tertipu dengan daya syaitan. Syaitan ini mat gitu, ini kau, hebat kau, ketika kita dosa. Gara-gara apa? Ujub dengan bangga dengan amal yang kita lakukan. Makanya tidak usah nying hasil. Pening be bala kita nying hasil. Ada. Ajak be majlis be. Apalagi hari ini Masya Allah berkah Insya Allah. Alamatul ghalbun Insya Allah. Hujan yang deras yang luar biasa. Alhamdulillah kamu termasuk orang yang selamat dari sini. Tidak tengah jalan. Tadi juga kawan-kawan kita ngapo hujanan tengah jalan.
Tapi nyampe juga alhamdulillah. Ada yang tak jadi, balik lagi. Tidak jadi majlis. Mengatakan. Mudah-mudahan kita ikhwan termasuk umat yang selalu mengijabah dakwah ajaran Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan senantiasa hidayah inayah taufiknya Allah Subhanahu wa taala menjadi sosok umat yang kelak nanti dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak nanti yaumul qiyamah. Dan juga kita mintakan mudah-mudahan setiap hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia dengan kemudahan demi kemudahan, dan hajat akhirat dengan ampunan dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk takut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadikan kita sosok pribadi yang lebih baik, yang tunduk takut pada Allah, yang mempunyai perilaku akhlak yang baik sesuai dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah hiasi diri kita dengan akhlak yang baik, dan Allah bersihkan daripada sifat-sifat akhlak-akhlak yang tidak baik di dalam diri kita. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai, atau orang-orang yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau wong yang pernah kita zalimi atau yang menzalim kita dari kaum muslim muslimat. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Mudah Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang-orang yang berwasiat dengan kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang punya hajat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan para ulama kita, wabil khusus Habib Rizik bin Syihab, diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Allah musuh-musuh beliau, musuh-musuh syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkuat perjuangan beliau, dan juga mudah-mudahan kita termasuk barisan daripada golongan orang-orang yang kelak membanggakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.